Tiga bunga berkumpul, 5 energi terlahir, jalan menuju langit terbuka, tubuh dewa terbentuk. Hari ini, berhasil menembus level ke-9 Xuan Gong. Akhirnya berhasil. Pikiran iblis menjelma. Hidup singkat, mengapa tidak menikmati sepenuhnya? Sang Xiaofan, daripada berlatih dengan susah payah, lebih baik bergabung dan bersenang-senang bersama kami. Siklus sebab akibat sudah ditakdirkan oleh langit. Guru. Murid telah berlatih dengan tekun, hati sudah tenang bagai air yang diam. Hari ini, bagaimana bisa terperangkap oleh pikiran iblis? Kamu terlahir dengan energi yang murni, tubuh jenius dalam bertapa. Tapi tak ada yang sempurna, energi yang MU berubah jadi api dalam. Tunggu. Kata-kata ini terdengar familiar. Ternyata aku jenius dalam bertapa. Guru, adakah cara menyelamatkan? Harus menggunakan energi yin murni, menyatu dengan api dan air MU. Baru bisa melewati ujian ini. Energi murni, tapi bukankah guru pernah bilang? Murid harus menjaga tubuh yang murni, baru bisa mencapai jalan. Terbang dan naik langit menjadi dewa. Lalu bagaimana bisa bersatu dengan lawan jenis? Kalau begitu, api sejati akan membakar tubuh. Semua latihan MU hancur. Guru, meski murid mau berdiskusi dengan perempuan. Tapi di gunung ini, bahkan monyet pun tak ada yang betina. Latihan susah payah belasan tahun ini, bukankah sia-sia? Kenapa buru-buru? Guru ada, pasti ada caranya. Mari, guru sudah memasukkan 2 roh 1 jiwa MU ke dalam tubuh kedua kakak senior yang berenergi yin misterius. Dan tunangan MU, asal kamu turun gunung. Bersatu dan berlatih bersama mereka, bisa pulihkan kemampuan MU. Mungkin bahkan bisa menembus gerbang langit. Ini makhluk aneh macam apa? Bersatu dan berlatih dengan mereka. Kemampuan tubuh ini, lebih baik tidak usah. Ini mereka waktu kecil, sekarang. Aku juga tidak tahu. Jadi, lihat sendiri, lihat. Aura raja meledak, guru tak bisa atasi ini, terus lihat. Sungguh imut. Guru, adik junior terlalu kejam. Guru, latihan susah payah belasan tahun, tak disangka. Akhirnya jadi orang tak berguna, murid pergi. Guru tua ini susah payah, penuh penderitaan, sengsara, sengsara, sengsara. Membesarkanmu dengan susah payah, sekarang kau bilang. Kau tepuk pantat mau pergi. Ayo kita hitung-hitung utang ini. 188, 7788, kasih diskon 80%. Kau bayar aku 1 miliar saja. Guru, kenapa biar merampok saja? Tentu saja, karena menjadi guru lebih baik daripada merampok. Baiklah, kamu sibukkan cinta uang ini, nanti setelah kamu mati. Aku akan bakar triliunan uang untukmu. Kamu murid durhaka. Kamu yang mati pun aku tidak akan mati. Kalau sebelum ulang tahunmu, kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu, kamu akan hancur jiwa dan raga, tubuhmu akan meledak dan mati. Apa? Tubuh meledak mati, jiwa hancur, dan harus selesai sebelum ulang tahunku? Bukannya itu berarti sisa waktuku kurang dari seminggu? Seminggu itu batas maksimalnya, bisa kapan saja munculnya. Guru. Murid salah. Murid akan segera pergi mencari sekarang. Berkobrol lama dengan kakak-kakak senior putri. Ini baru murid yang penurut. Baik, sini, ini lonceng milikmu. Kalau sampai waktu habis kamu belum melakukan penyatuan yin dan yang, kamu pasti mati. Kalau kamu menggunakan kekuatan ilmu silat, akan mempercepat prosesnya. Barang sebaik ini masih ada lagi gak? Ini surat pernikahanmu. Kalau kamu bertemu masalah yang sulit dipecahkan, kamu buka ini. Barang sebaiknya, berikan lebih banyak dong, jangan pelit. Berikan beberapa lagi, ayo, aku lihat dulu. Sini. Tidak ada lagi. Kamu pikir guru ini Doraemon ya? Pergi. Jangan buang waktu.
Orang tua, kamu menjebakku ya. Ada peleceh seksual. Tolong. Aku akan cari kakak senior utama. Sepertinya ini tempatnya, grup Zhao. Kakak senior, aku datang. Kenapa kalian menahan saya? Kantor pusat, lawan lagi. Kenapa kalian menahan saya? Lepaskan. Zhao-jinya kalian itu kakak senior saya. Kalau kamu adik dari bos Sao, berarti saya anak wali kota. Betul itu, cepat pergi dari sini. Bos Zhao, ini dokumen yang dibutuhkan nanti. Kakak senior, Lishuan yang datang hari ini niatnya tidak baik. kakak senior, Zhao. Menurutmu bagaimana kita harus hadapi dia? Kakak senior Zhao yang punya 3 tahi lalat di pantat. Ah? Kamu siapa? Apakah aku kenal kamu? Aku adik kecilmu kakak senior Zhao. Zhang Xiaofen dari sekte Hehuan. Adik kecil? Iya, ah. Adik junior. Anak ini benar-benar kenal Nyonya Sao. Ini selesai deh. Gimana ini? Selesai. Jangan lagi menilai orang dari penampilan. Kedua teman ini keterlaluan. Bilang aku kampungan. Mereka salah apa? Kakak senior, aku ada urusan darurat. Guru kita. Jangan-jangan dia meninggal? Ah, bukan. Guru bilang, aku ini jenius langka. Nanti pasti bisa terbang jadi dewa. Tapi aku dari lahir, Pokoknya, aku mau tidur sama kamu. kamu ngomong apa sih? Jenius beneran. Nyonya Zhao. Kamu sudah bilang semua yang mau aku katakan hari ini. Sayangnya, hanya aku yang bisa tidur sama dia. Kamu pasti jadi milikku. Lishuan, bilang begitu sekarang. Terlalu pede kali. Nanti aku akuisisi perusahaanmu, malam ini aku kasih tahu. Apa artinya pede? Tapi Nyonya Sao, kamu suka tipe kayak gini? Selera unik banget ya. Orang ini sakit ya? Butuh bantuan, adik? Aku sibuk, nggak sempat urusin kamu. Nggak boleh. Kalau kamu nggak urusin aku bisa mati. Kamu kenapa sih? Tidur sama aku dulu aja. Hari ini juga harus tidur. Pergi sana. Kalau bukan adik juniorku, aku udah suruh orang. Kulitmu dikupas. Ketawa apa? Kalau ketawa lagi, mulutmu kusobek. Atur akomodasinya. Iya, Nyonya Zhao. Kakak senior. Ikut aku. Nyonya Zhao suruh aku urus kamu. Nggak bisa. Aku ini tubuh murni yang cuma bisa tidur sama kakak senior. Wanita hebat kayak Nyonya Zhao, kok punya adik junior? Seperti kamu, si cabul. Kakak senior, sebenarnya ada masalah apa sih? Untung masih ada hati nurani. Orang tadi namanya Lishuan. Bersama banyak pemegang saham di perusahaan, mau lengsarkan Nyonya Zhao. Jadi, menurutmu mana yang lebih penting? Urusan kotor kamu? Atau urusan Nyonya Zhao? Aduh, gawat. Waktunya hampir habis. Kalau aku bantu kakak senior selesaikan masalah. Apa dia mau tidur sama aku? Bajingan mesum, otaknya cuma isi hal-hal kotor. Orang seperti kamu, mana mungkin bisa bantu Pak Zhao? Aduh, intinya dia bisa apa enggak sih? Kalau kamu beneran bisa bantu Pak Zhao, mungkin Pak Zhao bakal mau. Hah, itu bagus. Oke, kamarmu udah sampai. Gue cari Pak Zhao dulu. Gimana nih? Aduh, ini gimana ya? Oh iya. Kantong ajaib Shifu. Waktu genting, si bapak-bapak emang bisa diandalkan. WKWKWK. Wahai kalian berdua, kok nggak ngehalangin gue sih? Emangnya kenapa harus ngehalangin? Penampilan gue kan kayak kampungan. Mestinya kalian berdua.
Usir gue keluar, dong? Banyak bos-bos suka gaya kampungan kayak ginian. Lagi pula, gaji kami sebulan 8.000, gratis makan tinggal. Plus ada BPJS. Males ribut sama orang. Wah, kalian berdua emang punya masa depan cerah. Semangat kerja ya. Semuanya udah pada dateng, mari kita mulai rapat pemecatan. Direktur Utama Grup Sao. Sepengetahuan saya, Direktur Sao kita ini menyalahgunakan wewenang. Suka pilih kasih, bahkan berbisnis dengan preman, bikin perusahaan kita terjerumus krisis besar. Nah, pantas saja bawahan berani kerjasama dengan preman. Ternyata kalian berdua dalangnya. Jadi, saya usul agar Sao Ji-nya dicopot dari jabatan Direktur Utama Grup Sao. Sekaligus sebagai Direktur Utama baru kita. Semua harus ada bukti. Polisi aja belum bilang gue yang suruh. Jangan asal nuduh di sini. Perairan Grup Sao dalam banget. Cewek kecil kayak kamu. Nggak bakal kuat. Mending ikut gue pulang, layani gue baik-baik. Anggap aja kontribusimu buat Grup Sao. Li Xuan, jangan mimpi di siang bolong. Gue justru suka sifat keras kepalamu ini. Ya udah, biar para pemegang saham bikin kamu sadar. Silakan. Kami berdua pegang 16% saham. Li Xuan akuisisi 35% saham. Kami bertiga total pegang 51% saham. Mau atau enggak, karirmu di Grup Sao udah tamat. Kami cuma mau cari duit. Jujur, siapa yang duduk di posisi itu? Nggak penting buat kami. Kami bahkan mau jadi saksi di pengadilan. Soalnya bisnis ilegal itu, semuanya kamu yang perintahkan. Cuma bisa antar kamu ke penjara. Kalau gitu, umumkan hasil akhirnya. Berdasarkan keputusan rapat direksi, Sao Ji-nya dicopot. Untuk posisi Ketua Dewan Direksi Grup Sao, dipegang oleh Bapak Li Xuan sebagai Ketua Dewan Direksi yang baru. Baik. Selamat, Bapak Li. Selamat Bapak Li. Untuk Anda. Selamat Bapak Li. Wah bagus sekali, selamat Bapak Li. Ada direktur baru, wah selamat ya. Hihi. Kamu. Kalian siapa? Hahaha. Waduh. Kamu ini, buru-buru banget mau tidur sama Sao Ji-nya. Hahaha, bukannya sudah kubilang? Dia orangku. Nanti kalau aku sudah bosan, boleh juga kamu coba. Kamu ngapain? Hahaha, Sao Ji-nya. Kamu pikir cari orang begini bisa bikin rusuh? Nggak bisa ubah hasil akhirnya, iya nih, si bocah ini. Kelihatannya dari desa terpencil, kampungan banget. Hihihi, satpam ngapain aja sih? Zhang Xiaofan, bukannya sudah kubilang? Urusanku nggak usah kamu urusin. Cepat ikut aku pergi. Shiji. Shiji, kamu terlalu emosi. Urusan di sini serahkan padaku. Jangan urusin Zhao Ji-nya. Benar-benar nggak nyangka. Cuma segini kemampuanmu. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah, marah cuma bikin sakit hati sendiri. Apa sih? Jangan marah, marah cuma bikin sakit hati sendiri. Jangan marah. Aduh, hahaha. Shiji, Zhang Xiaofan, cepat pergi. Keributan ini nggak ada hubungannya denganmu. gak bisa. Kalau kamu gak urusin aku bisa mati. Kamu nggak pergi baru mati. Kamu. Ayo, tarik bocah ini keluar, pukuli sampai mati. Ketua Dewan Direksi Grup Wang Dun tiba. Wang Dun kok datang? Benar-benar waktunya. Hehe. Kenapa dia bisa datang? Maaf ya semuanya. Wang hari ini datang tanpa diundang, harap maklum. Wang Dun, kepala keluarga Wang, konglomerat nomor 1 di Jiangdong. Wah, Paman Wang. Hal kecil aku mengakuisisi Grup Sao ini, kok sampai repot-repot Paman datang sendiri? Waduh, kok sampai mukul orang? Beneran mukul? Paman itu panggilan buatmu? Ini. Tepokannya, 2 orang di depan pintu itu pasti bisa dengar. Hehehe, gak apa-apa. Tungguin aja pertunjukan bagusnya. Ternyata murid sang penyelamat, Wang pasti bantu.
Direktur Sao, lama tak jumpa. Jinnya lagi enggak enak badan, susah untuk memberi salam, harap Direktur Wang maklum. Aku lancang, panggil Direktur Sao sebagai keponakan. Kamu istirahat yang baik. Kamu istirahat dulu. Hari ini selama aku di sini, siapapun juga. Jangan berharap bisa berbuat hal ilegal. Hehe. Meski keluarga Wangmu adalah konglomerat nomor 1 di Jiangdong. Aku mengakuisisi grup Sao ini legal dan sesuai aturan. Enggak ada hakmu ikut campur. Betul, apa keluarga Wang mau pakai kekuatan untuk menindas? Ini urusan internal grup Sao kami sendiri. Enggak perlu orang luar ikut campur. Diam. Kawan, maaf aku bertindak sendiri, saham grup Sao di luar. Sudah aku akuisisi, saham yang dibeli sudah dialihkan atas namamu. Buat aku apa gunanya? Kakak berikan padamu. Meski kamu berikan saham padanya, aku masih punya 35% saham. Sekarang milikku. Perusahaan yang kamu pakai untuk operasi, sudah aku akuisisi. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bawa dia pergi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, apa saham di tangan kalian semua mau dijual bersih? Masih belum pergi? Cepat pergi. Cepat pergi. Kawan, masalah sudah selesai. Ada yang perlu diperintahkan lagi? Aku dan kakakku masih ada urusan, jadi gak kami antar dulu. Kalau ada masalah keuangan, bisa cari uang lagi. Santai, aku ingat. Kakak, kamu baik-baik aja? Ah. Kakak. Kak, aku bantu kakak diobati dulu. Maaf ya, Kak. Xiao Fan, kamu benar-benar membuat kakak senior terkesima. Memang pantas jadi murid terakhir sekte Hehuan. Ternyata bukan sampah. Xiao Fan, kamu sudah bantu kakak senior besar sekali. Kamu mau hadiah apa? Masih yang dulu itu? Nggak boleh. Asistenmu bilang, aku bantu kamu atasi mereka. Kamu tidur sama aku dong. Dia yang bilang, bukan aku. Mau cari dia dong. Lagi pula kamu nggak romantis. Kakak senior nggak ada waktu nih. Lebih baik aku nggak selamatin kamu. Mau kemana? Ngapain? Kamu nggak setuju? Ya aku buru-buru cari adik junior. Siapa tahu dia mau ngobrol lama sama aku. Buruan cari dia, aku kan belum bilang nggak mau. Buruan amat sih. Ah, kakak senior jangan main-main. Ini nyawa taruhannya. Aku buru-buru banget. Kamu dari kapan mulai suka kakak senior? Dari turun gunung mulai suka. Bohong. Guru bilang takut perempuan rusak jalanmu. Dulu nggak izinin kami naik gunung. Kamu beneran buru-buru gitu? Beneran? Aku buru-buru banget. Oke sini, selamatkan aku ini perjaka. Jangan kasihan-kasihan. Bos Hao, kita selanjutnya. Lain kali masuk ingat ketuk pintu. Ada apa lagi? Sudahlah, kamu keluar tunggu dulu. Aku langsung ke sana. Oke Bos Hao. Kamu ke kamarku. Mandi bersih tunggu aku pulang. Wah. Oh. Hah. Wah. Ini gimana pakainya? Hahaha, orang kota emang jago main.
Gawat, timbul nafsu, muncul pikiran jahat. Waktunya kau jadi pendek. Tadi waktu obati kakak senior, pakai ilmu. Jadinya waktu jadi pendek. Ah, kalau nggak cari kakak senior utama. Ambil kembali jiwa itu, ya aku beneran hancur. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sudah dihitung-hitung. Nggak nyangka, ternyata ditipu kakak senior utama. Guru, muridmu sudah selesai. Adik, aku datang. Adik, detak jantungmu cepat sekali. Kakak senior. Apakah aku sudah mati? Coba pukul saja, pasti tahu. Berani kamu? Sakit. Kakak senior, aku tidak mati. Kakak senior mengalami gangguan ki, segelnya terbuka. Sisa jiwaku terstimulasi oleh energi yangku, malah kembali ke tubuhku. Jadi jam hidupku terisi ulang, mulai menghitung lagi. Mana mungkin aku tega membiarkanmu mati, malam indah begitu singkat. Biar kakak senior coba kemampuanmu. Kakak senior, menurutku hari ini sudah cukup, lebih baik tidak usah. Tidak perlu, kakak senior. Kakak senior, aku tidak sengaja, ada urusan dulu ya. Bocah nakal. Tidak bisa kabur dari telapak tanganku. Berhenti. Aduh. Kalian ini ngapain aja? Cari. Lee Meikin. Sebaiknya jangan sampai aku menemukanmu malam ini. Apakah aku cantik? Cantik, tapi jangan bergerak sembarangan. Racun perangsang Yin Yang, gadis ini masih perawan. Kenapa bisa terpapar obat ini? Ini pasti diracuni, Om. Kakak senior. Jangan begini, aku harus menjaga kemurnian Yang. Ah, Apa yang terjadi? siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? Jelaskan dulu. Kakak, cepat bangun. Keperawananku. Malu sekali. Itu, kita berdua kemarin. Tidak, itu. Kan? Itu, yang mana? Aku seperti orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Lagi pula, hal seperti itu kan harusnya dua orang. Bahas dengan terbuka dulu, baru boleh, ya ampun. Sia-sia aku menyelamatkanmu kemarin. Gagal dapat kelinci, malah dapat masalah. Aku benar-benar kesal. Hei, HMPH. terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Hei, terima kasihnya jangan sampai menikahi dong. Lee Meikin. Ini kan tunanganku,
Datang tepat waktu. Baru saja dapat dari senior, 2 hari, selesaikan kamu. Aku tidak akan bertunangan dengan Wangzi. Ah, ayahmu masih koma di rumah sakit, perusahaan keluarga. Kalau tidak dapat kontrak keluarga Sao, akan bangkrut. Aduh, kamu masih mau pamer jadi anak orang kaya ya? Sekalipun mati, aku tidak akan menikah dengan. Cukup, sampai saat ini, kamu harus setuju. Tuan Muda Wangzi dan Master MU tiba. Wah. Aduh, Tuan Wang ternyata bisa undang Master Yisue nomor 1 di dunia. Master MU datang melamar, ini kehormatan besar. Hahaha. Ketulusanku tidak hanya sampai di sini. Kontrak 500 juta keluarga Wang dan Sao, aku berikan ke keluarga Li. Sebagai mas kawin, Tuan Wang memang luar biasa. Mei Qin bisa menikah denganmu. Adalah keberuntungan besar. Mei Qin. Kemarin kamu kabur, aku maafkan, hari ini kita menikah. Malam ini ikut aku. Master, aku punya pertunangan, mana bisa satu wanita nikah 2 suami. Nona Li benar, tapi tahun-tahun ini. Pernah lihat tunanganmu? Tentu tidak pernah. Dulu kakakku yang kurang ajar, tunangan sejak lahir. Sampai sekarang tidak ada kabar tentang tunangan itu. Aku. Dalam takdir Nona Li, memang dulu ada pertunangan. Tapi orang ini bernasib pendek, sekarang sudah meninggal. Meninggal? Siapa bilang? Baik, baik, baik. Pertama kali ke rumah mertua, ketemu. Pria tampak licin mau rebut pengantin. Surat pernikahan di sini. Apa-apa bikin surat pernikahan palsu. Langsung bilang menantu keluarga Li, anggap keluarga Li keluarga ternama. Palsu dong. Cih, cantik, ketemu lagi ya. Mereka tidak akui, kamu akui? Kok bisa kamu? Kalian kenal? Tentu, kemarin kami semalaman di hotel. Kamu Yali Mekin. Kamu belum menikah. Jangan asal bicara, kami tidak. Kamu bergaul dengan orang tidak jelas begini. Untung kakak tidak ada, kalau tidak pasti sakit lagi. Ini tanda tangan ayahku. Surat pernikahan ini asli. Meski surat pernikahannya asli, tapi pernikahan di dunia ini harus sepadan. Surat pernikahan tak bisa membuktikan apa-apa. Kupikir keluarga Li bertunangan dengan orang hebat. Ternyata cuma orang kampungan begini. Anak muda, soal pernikahan adalah urusan 2 keluarga. Bukan 1 orang, karena keluarga Li tak mau mengakui perjanjian. Lebih baik kamu batalkan tunangan. Biar keluarga Wang ganti rugi 10.000 emas, gimana? Oke. Hari ini kamu beruntung, orang kampungan. Di kartu ini ada 1 juta. Asal kamu tanda tangan batalkan tunangan sekarang, 1 juta ini jadi milikmu. Wah, Tuan Wang dermawan. Mei Qin. Kamu nikah sama Tuan Wang, bikin ayahmu senang. 1 juta, banyak banget. Ambil uangnya, cepat pergi. Ambil buat uang jajan. Kamu cari mati, orang kampungan. Kenapa? Mau paksa dengan kekuasaan? Aku ini calon menantu resmi keluarga Li. Keluarga Li benci miskin cinta kaya, keluarga Wang paksa dengan kekuasaan. Kalau begitu, jangan bilang diri kalian keluarga terhormat. Langsung pasang papan di depan, aku tak tahu malu. Karena kalian undang aku, tentu tak boleh bikin orang lain tertawa. Gimana kalau begini, kalian berdua adu di sini. Yang menang, jadi menantu naga keluarga Li. Menantu keluarga Li, tentu tak boleh seperti orang kasar. Adu fisik. Serahkan 8 karakter kalian ke Master. Biarkan dia nilai. Ini tidak adil. Bagaimana pendapatmu, anak muda? Aura Master seperti api, memang orang yang berbakat. Aku percaya ilmu Master. Terima kasih kepercayaannya. Muyu akan berusaha maksimal. Percaya dia sekali. Kalau kalah, paling-paling banting muka. Pukuli orang tua ini dan si brengsek yang berani rebut istriku. Nasib Tuan Wang luar biasa, tangan yang cekatan cari uang. Juga cocok dengan 8 karakter Nona Li. Master, di sini ada tanggal lahir kami berdua. Master, ada yang tidak beres? 8 karakter anak sang ini dengan 8 karakter Nona Li. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Yin Yang saling melengkapi. Yang murni cocok dengan yin gelap, surga dan bumi bersatu. Aduh, Master Muyu, apakah Anda salah hitung? Coba hitung lagi. Kau pikir aku salah hitung? Bukan itu. Meski 8 karakter Sang Xiaoyu sangat bagus. Hanya saja tampaknya akan mati muda. si tua itu memang jago.
Hahaha, ternyata dia cuma berumur pendek. Mau melawan aku? Hei, kenapa panik? Ilmu peramalan master memang luar biasa. Kalau begitu, dalam pertandingan ini, siapa yang menang? Dia atau aku? Sang Xiaoyu menang. Aduh, Bagaimana kalau kita serahkan pada Nona Li untuk memutuskan? Di antara dua orang berbakat ini, pilih siapa? Mei Qin, kamu harus tahu bagaimana memilihnya. Kalau kamu masih keras kepala memilih orang kampungan, keluarga Li kita benar-benar hancur. Kampungan, kamu sudah berusaha keras. Akhirnya Mei Qin akan tetap memilihku. hei, hasilnya belum tahu. Kenapa buru-buru? Kamu mau putus asa? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Pilih, cepat pilih. Aku punya ikatan pernikahan dengannya. Aku pilih dia. Apa? Li Mei Qin, kamu gila? Dasar jalang. Pilihannya bagus. Kamu lebih memilih orang kampungan daripada aku? Hei, kamu yang kampungan? Kamu kampungan super. Kalau begitu, kerja sama kontrak 500 juta antara keluarga Li dan grup Sao. Kalian jangan harap dapat 1 sen pun. Dan aku akan gunakan semua koneksiku untuk menenggelamkan keluarga Li ke dalam jurang kehancuran. Hei, yang kamu bilang, kontrak kerjasama dengan grup Sao. Iya kan? Aduh. Maaf ya, selama aku ada, semua kerjasamamu dengan grup Sao akan hilang tak berbekas. Hah? Cuma dengan musik kampungan kecil ini? Hei, aku si kampungan kecil ini kenapa? Kamu mau berapa untuk keluarga Li? 500 juta. Angka sebesar itu, seumur hidupmu belum pernah dengarkan? Hehe, iya, belum pernah dengar haha. Shiji, tolong kirimkan aku 500 juta. 5 miliar? Bagus. Bro, sapi di langit sudah kamu tiup semua. Jangan bicara besar. Awalnya mereka sudah tidak setuju kita bersama. Setelah kamu bilang begitu, mereka semakin tidak setuju. Iya, Kontrak 5 miliar dengan grup Sao. Jangan bilang Mei Qin menikah denganmu, aku juga mau menikah denganmu. wah, kamu si bos banget. Pergi sana. Oke, asalkan sekarang kamu menikahkan Li Mei Qin denganku, kontrak 5 miliar itu akan tetap kuberikan dan uang maharnya juga tidak akan kukurangi untuk keluarga Li. Kata Wang Shao benar. Orang-orang tangkap dia. Xiao Zhao datang membawa kontrak 50 miliar. Lihat siapa yang berani mengganggu adik seperguruanku. Inikah tunangan yang dipilihkan gurumu untukmu? Iya, betul. Sudah lama dengar kabar. Li Mei Qin, si cantik nomor 1 di Jiangdong. Bertemu hari ini memang luar biasa. Kenapa ada aura pembunuh dari kakak seperguruan? Seram sekali. Itu kata orang luar. Kakak seperguruanlah yang benar-benar cantik luar biasa. Tentu saja. Aduh, kakak, jangan bengong. Cepat berikan kontraknya padaku. Hehe, terima kasih, kakak. Masih sungkan apa? Kita kan satu. Aku bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Aduh, kontrak 50 miliar. Sepertinya belum ada yang pernah lihat. Siapa yang tidak tahu grup Sao sudah ganti direktur utama? Kontrak 50 miliarmu ini asli atau palsu? Aku masih. Hei, kamu ini model suka batak, dan mati-matian tidak mau mengakui. Buta ya? Nggak baca berita? Soal pergantian direktur utama grup Sao sudah dikuasai oleh kakak seperguruanku. Kamu belum tahu, kan? Apa? Hehe, karena kamu suka sekali menyasar orang lain. Maka aku akan menyasarmu sedikit. Iya kan, kakak? Lakukan tekanan tak terbatas pada grup Wang. HMPH. Siapa tahu kamu cuma menggertak di sini. HMPH? Telepon. Halo? Apa? Ulangi sekali lagi. Aku tahu. Aku segera kembali. Hehe, Aku belum selesai denganmu. hehe. Kamu belum selesai, ya? Hahaha. Hari ini aku jadi badut. Malu. Ah, guru, jangan berlebihan. Anda juga dimanfaatkan orang. Sampai jumpa. Tapi, anak muda, kamu dikelilingi aura kematian. Ini bahaya besar. Jika tidak segera diatasi, mungkin. Ah, guru, aku punya cara penyelamatannya sendiri. Haha, Baik. Hahaha, berani aku tanya, kamu dan Pak Sao. Sebenarnya hubungan apa sih? Aku kan cewek seniornya. Dia juniorku. Dia bisa sehat bugar berdiri di sini. Itu semua karena aku pernah menyambung nyawanya. cewek senior bilang begitu lagi. Makasih ya cewek senior.
Kalau suatu hari kamu merasa apel hijau enggak enak, pintu cewek senior selalu terbuka buat kamu loh. Ah, haha. Hati-hati di jalan ya cewek senior. Kontrak 5 miliar udah kamu dapat, jangan ingkar janji. Kalau ingkar, kontrak batal ya. Gak bakal ingkar, mati aja gak bakal ingkar. Aku duluan ya. Gak gangguin momen manis kalian berdua. Oke, hati-hati di jalan. Kita ngobrol bentar. Makasih udah bantuin aku, tapi aku tetap gak bisa nikah sama kamu. Soal pernikahanku, aku yang putusin. Pernikahan anak-anak gini, aku gak terima. Kalau kamu gak terima, ya udah. Kamu gak usah nikah sama aku, tapi kamu harus temanin aku semalaman. Bukan, kan di samping kamu udah ada cewek senior Zhao yang hebat banget. Kenapa harus aku? Utang 5 miliar itu, aku juga bakal cari cara bayar. Gak boleh, kalau kamu gak nemenin aku tidur, aku bisa mati. Tuan Zhang, tolong jangan anggap aku cewek bodoh yang bisa dibodohin. Mekin, Yuyan, kapan kamu balik? Aku aja gak jemput. awalnya mau kasih kejutan, tapi di tengah jalan dengar kabar burukmu. Yang balik kali ini, bukan cuma aku loh, ada Chen Xiao juga. Lama gak ketemu Mekin. Chen Xiao, Aku baru balik dari AS, langsung denger. Kamu ada masalah. Tapi gak apa, aku kenal. Teman tinggi kuil, mereka bisa bantu selesaikan semuanya. Sebentar aku ajak kamu ketemu dia. kalau gitu, makasih ya Chen Xiao. Gak apa-apa, hei. Oh, kenal orang kuil, kamu hebat. Suruh ketua kuil makan bareng dong. Siapa orang ini? Karena kalian udah tahu urusanku. Kenalin nih. Ini tunanganku, Ang Xiaofen. Aku suaminya. Hahaha. Mekin, dulu dengar kamu punya tunangan. Tapi nggak nyangka, ternyata yang begini. Gimana ya, kampungan? Kamu kok kasar banget sih ngomongnya. Tapi Yuyan juga ngomong yang bener. Kalau dari dulu tahu tunanganmu kayak gini. Kamu jahat juga, ngatain orang gak langsung. Ya iyalah kampungan. Lihat aja dia sama Chen Xiao. Ada apa yang bisa dibandingin? Yuyan, bukan kayak yang kamu kira. Stop. Yuyan, aku hargai pujianmu buat aku. Aku juga terima kasih atas pengakuanmu. Tapi, jangan sembarangan bandingin aku sama orang sembarangan. Kita nggak satu level, nggak satu kelas. Chen Xiao, dengar kamu kenal orang dari Shendian. Shendian itu grup pertarungan terkuat yang berani lawan mereka. Akibatnya parah banget kan? Santai aja, koneksi dan sumber daya Chen Xiao. Pasti nggak ada masalah. Iya, santai. Aku udah atur semuanya. No problem. Sekarang aku ajak kalian ketemu dia. Ngapain kamu? Kamu mau apa? Semua orang bilang Shendian itu keren banget. Sok jagoan banget, aku harus lihat dong. Oh my god, kamu berani hina Shendian. Kamu gila ya? Mekin sekarang masih tunanganku. Dia kemana, aku ikut kemana. Chen Xiao bawa dia, sekalian ajak si kampungan ini lihat dunia. Setidaknya biar dia tahu bedanya dia sama Chen Xiao di mana. Kampungan, habis Chen Xiao selesain urusan ini. Harap kamu sendiri yang robek surat nikahnya. Gak lihat diri sendiri. Pantas aja nikah sama Mekin. Iya. Sudahlah. Tuan Zhang, kalau kamu tetap mau pergi, nanti jangan sembarangan ngomong ya. Ngomong sembarangan. Aku cuma ngomong yang benar. Oh my god, Kak Niu, lama nggak ketemu. Hahaha. Tuan Sashen belum datang ya? Kau itu siapa? Dewi Sashen mau menemuimu. Itu sudah keberuntunganmu seumur hidup, ya Ham. Mau suruh Dewi Sashen nungguin kau? Enggak. Dia juga nggak dekat sama kuil. Diam. Kampungan. Dewi Sashen. Bukan sembarang orang bisa ketemu. Habisin dulu semua arak ini, baru boleh.
Haha Kak Niu, aku nggak jago minum. Kak Niu, dia nggak minum. Jelas-jelas nggak ngasih muka. Nggak ngasih muka ke aku, berarti nggak ngasih muka ke Dewi Sashen. Nggak ngasih muka ke Dewi Sashen, berarti nggak ngasih muka ke Kuil. Enggak. Kak Niu, salah paham. Masa aku nggak ngasih muka? Beneran nggak bisa minum. Kau yang kampungan pasti jago minum. Cepet bantu yang Master Chen minum. Bodoh, ini jelas-jelas perangkap. Kak Niu, arak yang Master Chen nggak bisa. Aku gantian. Mekin, kau mau urusin urusan? Biar aku. Ah, Cewek bodoh ini hatinya baik. Ah, Jurus Wan Huan sadarkan arak. Bisa minum 1000 gelas nggak mabuk. Yuyan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa mabukku hari ini nggak kelihatan? awalnya kukira kalian cuma tuan nona biasa. Ternyata, selain dua pengecut ini, aku malah ketemu dua pahlawan wanita. Huh, Oh, Li Meikin. Dengar-dengar Nona adalah gadis paling berbakat di kota ini. Sudah lama pengen ketemu. Hahaha, orang kuil, salam kenal, hehehe. Kau ini kampungan dari mana lagi? Aku tunangannya. Apa? Maaf, dia agak kurang waras. Ah, Menurut kata Chen Xiao, Anda adalah orang dari kuil. Bisa tolong perkenalkan ke pimpinan kuil? Sashen, sosok terkenal dari kuil. Itu kakakku. Mau aku perkenalkan? Kamu juga harus bayar harga yang setara. HMPH. Aku paham. Perantara pasti ada biayanya, Kakak Niu. Berapa yang kau mau? Aku mau separuh harta keluarga Li. Separuh harta. Kakak Niu. Ini keterlaluan. Hahaha. Kamu sedang tawar-menawar denganku, kakak Niu? Separuh harta keluarga Li terlalu banyak. Tutup mulutmu. Siapa kau? Berani bicara di sini? ini jelas-jelas pemerasan. Mekin, Chen Xiao, kita pergi. Penjaga. Mau datang-datang, mau pergi-pergi? Kalian kira ini tempat apa? Hari ini kalian tanda tangan juga harus, tidak tanda tangan juga harus. Mekin, kalau memang tidak bisa, cepat tanda tangan saja. Menghina kuil, bisa bikin keluarga hancur. Lagi pula harta keluarganya banyak, beri separuh. Masih ada separuhnya lagi. Chen Xiao, apa yang kau bicarakan? Aku, Orang ini cuma preman. Aku tidak percaya, kita tidak tanda tangan. Berani apa mereka? HMPH. Apa yang akan kulakukan pada kalian? Beritahu mereka, apa yang bisa kulakukan. Laki-laki ginjalnya dicongkel, perempuan jadi pelacur, yang tidak laki tidak perempuan. Dijual ke Thailand jadi waria. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Siapa kau? Berhak tanda tangan? Aku mau Nona Li. Kau bisa wakili keluarga Li? Kalian yang datang sendiri. Kalau tidak kuras habis, pantas disebut kuil? kuil? Kuil cuma kumpulan sampah seperti kalian. Aku Sashen ingin lihat, siapa berani hina kuil. Kakak Sashen, inilah si brengsek itu. Dia menghina kuil, tidak tahu mati. Tidak tahu mati? Kau kelihatannya hebat sekali ya. Xiao Niu, kali ini barangmu bagus, Tuan. Bawahan khusus atur perangkap ini, untuk persembahkan gadis Yin.
kepada Anda. Bukan cuma perempuan, tapi juga separuh harta keluarga Li. Targetmu adalah aku. Mereka tidak ada hubungannya. Aku tinggal. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Perempuan itu untuk saudara-saudara, laki-lakinya, potong ginjalnya lalu jual. Hei. Dua saudara besar, ampunilah aku. Dia yang berguna untuk kalian. Aku tidak berguna untuk kuil, lepaskan aku pergi. Begini saja, kau belajar menggonggong 2 kali untukku. Kalau kau berhasil buat aku senang, aku akan lepaskan kau. Bagaimana? Apakah kedua saudara besar puas? Jen, kau ternyata orang seperti ini. Aku benar-benar salah menilai MU. Kalian lepaskan mereka. Kalau tidak aku akan bunuh diri di sini. Kalian tidak akan mendapatkan apapun. Jangan lukai dirimu sendiri. Kalian pulang dulu, Tuan Besar mau bermain. Aku akan biarkan dia melihat apa yang sebenarnya ada. Lalu bagaimana denganmu? Tenang saja. Serahkan padaku. Cepat pergi. Huan Yin dan yang mengajarkan Anda bahwa orang tidak memberitahu Anda. Menggunakan itu pada orang biasa akan mendapatkan balasan. Apa kau tidak tahu? HMPH, balasan? Langit besar bumi luas, kuil adalah yang terbesar. Siapa yang berani memberikan balasan padaku? HMPH. Balasanmu adalah aku. Akasia. Kekuatan kultivasiku. Sekarang kau sudah kehilangan ilmu MU. Kau coba sombong lagi. Kau berani menyinggung kuil, menyinggung ketua kuil kami. Ketua kuil tidak akan membiarkan MU, dia akan mencari MU. Aku justru ingin bertanya pada ketua kuil kalian. Bagaimana bisa dia biarkan sampah sepertimu masuk ke dalam kuil? Cepat pergi. Tidak, dia sendirian di sana sekarang. Aku harus menyelamatkannya. Hei, tenanglah. Kalau kita pergi, kita tidak bisa membantu apapun, malah akan menyeretnya ke dalam masalah. Lihat dia tadi tampak begitu yakin, dia pasti baik-baik saja. Tapi dia tinggal di sana demi menyelamatkan kita. Kita tidak bisa meninggalkannya. Meikin, kamu tidak mungkin tergila-gila dengan orang kampungan ini kan? Aku. Tadi dia menyuruh kita pergi. Sangat keren. Apakah benar-benar sangat keren? Aduh. Astaga, aku tidak terluka di dalam sana. Malah kena serangan dari kamu sekarang. Maaf ya, tapi aku benar-benar senang melihat kamu baik-baik saja. Hei, kakak senior. Jangan berbuai-buai dengan tunanganmu, aku ada urusan penting mencari kamu. Oke, seperti yang kamu inginkan. Selanjutnya, terserah kamu sendiri. Hehe. Untuk memetik putri bunga terhebat di dunia. Kamu harus siap mati di bawah bunga itu terlebih dahulu. Kakak senior. Hei, ini aku. Kakak muda. HMPH? Langkah bayangan adik sudah mahir sempurna. Tidak kusangka, seni membukumu adik tingkat bahkan lebih hebat. HMPH, hari ini benar-benar membuatku melihat hal yang luar biasa. Aku selalu berhubungan erat dengan Yuru. Dia bicara soalmu, ingin mencobamu. Mencobaku? Kakak senior besar, yang aku katakan semua benar, kamu boleh coba aku. Tentu saja, kakak tidak hanya mau menemuimu secara langsung. Dan juga menyuruhku ikut bersamamu, aku kasih tahu ya. Jika kamu seorang orang payah, tubuh perawanku ini
tidak akan saya berikan secara cuma-cuma untuk seorang sampah. Hei Xiaoru, kamu perawan dan aku masih suci. Kita latihan bareng sampai berhasil. Sekarang kamu sudah berhasil menguasai ilmu pembekuan dari rahasia persatuan Yin Yang. Jika kamu melengkapi jiwamu, bukankah kamu akan menjadi dewa fana dengan badan emas? Hahaha, tentu saja. Guru berkata, aku adalah jenius yang lahir langka. Hei Xiaoru, ku dengar kuil dewa. Didirikan olehmu sendiri. Ya, ada apa? Aduh, SSS, aduh. Baru-baru ini aku mengalami suatu masalah yang berhubungan dengan orang-orang kuil dewa kamu. Bagaimana urusan mereka? Masalahnya sudah selesai? Tentu saja selesai. Siapa aku ini? Syukurlah, sudah lama aku tidak mengelola kuil dewa. Tapi baru-baru ini, kuil mengalami beberapa masalah, aku juga dengar kabarnya. Itu sisa keturunan keluarga bela diri pengkhianat negara yang kamu basmi bertahun-tahun yang lalu. Mereka lari ke luar negeri, sekarang bersekongkol dengan bangsa asing, datang untuk membalas dendam padamu. Ya, saat itu aku terlalu lembut hati, tidak membunuh mereka semua. Ada seorang anak muda yang mendapatkan warisan kuno, tapi kekuatannya sekarang sepertinya sudah menyentuh tingkat dewa. Dengan kekuatan saya yang hanya tingkat guru besar ini, pasti tidak bisa menandinginya. Tingkat dewa? Cukup menarik, aku akan bantu kamu selesaikan masalah ini. Bagaimana kalau kita kehilangan keperawanan bersama? Bagus sekali. Kalau kamu bisa bantu aku selesaikan masalah besar ini. Bukan cuma aku, bahkan Shiji bisa nemenin kamu. Oke, deal. Di dalam tubuh Lin Yuru tersimpan jiwa terakhirmu. Dan jiwa ini mengharuskannya menghadapi malapetaka besar, sementara kamu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini. Apa yang ditulis Shifu? Halo? Siapa ini? Zhang Xiaofen ya? Siapa ya? Meikin ditangkap orang kuil. Kuil? Kirim lokasinya, aku segera ke sana. Xiaoru, mau nemenin aku pergi? Hah? Cepat banget. Aku belum siap nih. Apa yang cepat? Mana ada yang cepat gitu? Istriku ditangkap orang kuilmu. Ayo kita selamatin dia. Ya ayo, aku ikut juga. Hahaha, tubuh Yin murni bukan cuma bisa pulihin kekuatanku, tapi juga bantu aku jadi Grandmaster. Kamu mau jadi Grandmaster? Mending jadi mumi aja. Kali ini aku gak bakal lepasin kamu, bocah. Penjahat emang kayak kecoa, selama belum mati. Dia bakal terus-terusan ganggu. Aku peringatin, jangan gerak. Nanti ku bunuh istrimu. Aku gak gerak kok. Sekarang Sandra juga hilang. Gimana dong? Gimana kalau kamu berlutut, sujud minta maaf. Lalu janji gak bakal berbuat jahat lagi. Aku bisa berbaik hati maafin kamu. Untuk semua yang kamu lakuin ke istriku. Di zaman modern, cuma bisa adu ilmu dan bertarung udah ketinggalan. Ingat ya, kalau kamu menghindar, istrimu bakal ditembak sampai mati. Wahahaha. Penjahat kayak gini lebih licik. Asal kamu berlutut sujud, pulihin kekuatanku. Aku bisa pertimbangin buat lepasin kamu. Hehehe, baru dong kayak penjahat beneran. Hahaha, Semua ini salah kamu, aku juga harus serius nih. kamu masih punya jurus rahasia? Tentu saja ada jurus rahasia. Tapi lihat baik-baik, ini kesempatan sekali seumur hidup. Kak, adik, tolong aku. Berani-beraninya ganggu kakak seniorku. Ada apa? Pemimpin kuil? Kalian mau tembak aku? Tidak, tidak berani, tidak berani. Kamu hebat ya. Bahkan berani suruh dia berlutut minta maaf. Pemimpin, aku tidak. Masih bilang tidak? Aku dengar jelas di depan pintu tadi. Aku juga dengar, benar-benar nekat. Kakak senior, mau diapain dia? Aku, Sang Xiaofen. Dewa, mohon ampuni aku. sayang, aku ikut kata kamu. Hang. Cukup hilangkan semua yang dia miliki sekarang. Mulai hari ini, kamu diusir dari kuil. Setelah ini, dilarang pakai nama kuil. Kalau melanggar, hancur lebur. Pergi.
Sebar kabar ke Jianghu. Kekuatannya akan dihapus. Jusir dari kuil. Bunuh atau potong, kuil tidak ikut campur. Siap. Kalian juga pergi. Siap, cepat pergi. Bodoh semua. Lambat banget. Kakak senior, soal aku itu. Ah, santai aja. Aku juga butuh bantuanmu kok. Soal kamu itu. Seharusnya nggak buru-buru kan? Aduh, kok nggak buru-buru? Aku buru-buru nih. Guru bilang, aku jenius langka, cepat atau lambat. Akan naik ke langit jadi dewa. Siapa? Pemimpin kuil. Hahaha. Kita ketemu lagi. Yo Qiang, ternyata kamu. Hahaha. Kamu yang dapat warisan kuno itu. Tentu saja aku. Dulu kamu ikut campur, hancurkan seluruh keluarganya. Aku keliling dunia baru, dapat warisan dewa. Mencapai tingkat dewa manusia, kali ini aku kembali. Tujuanku adalah untuk membalas dendam. Untuk keluarga pengkhianat, aku hanya menyesal tidak membunuh lebih banyak dari mereka. Biarkan kamu sisa jahat melarikan diri. Badan abadi tak terkalahkan. Hahaha bagus, inilah dunia dewa manusiaku. Badan abadi tak terkalahkan. Ketua kuil dewa, 7 hari lagi, aku mewakili aliansi 7 negara. Menantang kuil Huaxia MU. Jika kamu tidak berani menerima tantangan ini, aku akan satu persatu membunuh kalian semua. Hahaha. Aku menerima tantanganmu. Tuan, mengapa tidak membunuh wanita jalang itu saja? Dia adalah Grandmaster yang telah menyempurnakan ilusi langkah hantu, mengalahkannya tidak sulit. Tapi, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada di antara kita yang bisa menangkapnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita manfaatkan perang antar negara. Memaksa dia untuk duel denganku, hanya dengan cara ini, kita punya jaminan 100%. Untuk membunuhnya. Ku suruh kamu jadi mata-mata di kuil, tapi tugas sepele ini pun, kamu tidak bisa selesaikan. Maaf Tuan, kami tidak menyangka bahwa anak kampungan ini merusak rencana baik kita. Sao Sui, bisakah kamu menghancurkan badan abadi dia? Tidak bisa. Badan abadi dia kebal terhadap senjata. Aku tidak bisa menghancurkannya. Biarkan aku antar istriku pulang dulu. Aku bisa pulang sendiri. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu. Kalian semua orang hebat jika aku tinggal di sini. Aku hanya akan membebankan kalian. Sao Sui, cewek kecil ini cukup cerdas. Dia tahu bahwa yang duluan dapat keuntungan lebih dulu. Merebut ciuman pertama kakak senior. Ah, Orangnya sudah pergi. Hei kakak senior, kekuatan MU. Kenapa bisa meningkat banyak sekali sih? hehehehe. Sisa jiwa di dalam tubuhku sudah kembali. Haha. Tidak perlu sampai tidur bersama. Cium sekali saja cukup. Lalu kenapa aku tidak menciummu, tapi juanya juga kembali padamu? Ciuman pertama MU, seharusnya milikku. Hei, tunggu dulu Sao Sui. Biarkan aku cium dia dulu, agar kekuatannya meningkat lagi. Hei Xiaoru, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jangan terburu-buru, oke? Aduh. Kamu makan bawang putih ya? Semoga langit melindungi, pasti melindungi. Jika sama baik-baik saja. Asalkan dia selamat, aku rela bayar harga apapun. Kok sekarang matamu cuma dia doang? Tenanglah, pasti menang. Hang, Berdiri. lepaskan. Sang Xiaofen sudah pasti mati. Gadis Yin misterius, itu kartu terakhirku. Lici, Hahaha. Pemimpin istana, istri dan seluruh keluarga Shishiomu sudah kutangkap. Kalau hari ini kamu menang, aku bunuh dia. ya bunuh saja, bantu aku selesaikan saingan cinta. Cime jangan main-main, cepat lari menyelamatkan diri. Pikir dirimu nomor 1 di dunia ya? Coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang kenapa?
Shiji, kamu kenapa? Shidi sudah tahu, sampah-sampah ini pasti tidak akan patuh aturan. Biarkan aku yang melindungimu. Tapi, kamu lindungi aku. Kalau gitu Xiao Feng gimana? Tunanganmu itu, kemampuannya hebat banget. Dia tidak butuh aku. Aku selamatkan kamu, bukankah kamu seharusnya membalas jasaku? Kamu selamatkan nyawaku. Apapun katakan saja. Aku dan Shimei mau tidur sama kamu. Sayang, Suamiku. Aku tahu kamu yang terhebat. aku ini bakat langit. Aku hebat banget kan, sayang? Kalau gitu suamiku tercinta, kamu mau? Aku kasih hadiah apa? Sekarang kesaktianku sudah sempurna, tidak perlu jaga tubuh yang murni lagi. Yin yang bersatu dong. Kalau kami berdua gimana? Kami Kami berdua juga tubuh Yin misterius. Kamu rencananya. Kapan mau bersatu Yin yang sama kami? Iya nih. Shiji Shimei, kalian mau apa? Habis pakai kami, langsung mau lupa begitu saja. Brengsek kamu. Lah, lupa apa? Nggak ada. Jangan asal ngomong. Selama ini kan kamu dan Xiao Shimei, kalian berdua yang dorong aku ke tembok. HMPH. Aku sama istrimu. Sekarang kita sudah kerja sama, HMPH. Kerja sama apa? Kakak senior sudah menyembuhkan penyakit ayahku. Adik junior sudah menghapuskan semua utang keluarga Li. Dan kuil. Lalu kamu malah menjualku? Hei, kamu sekarang adalah pemimpin kuil. Kekuasaan dan jabatanmu lebih tinggi dariku. Demi keamanan Tiongkok, aku harus menjagamu. Makanya, di sampingmu. Aku beli sebuah villa. Aku merasa ada konspirasi di sini. Mana ada konspirasi, suamiku tersayang. Kami sudah berunding. Senin, Rabu, Jumat adalah giliranku. Selasa, Kamis, Sabtu gilirannya. Minggu gilirannya. Tidak mungkin. 3 tubuh Yin murni, mau bunuh aku? Guru, tolong. Cepat tunjukkan padaku. Bagaimana menghadapi situasi ini? Sudah begini, guru sudah mencarikan pasangan untukmu. Hukum, harta, tempat, pasangan, semuanya sudah ada, sebelum naik ke langit. Ingatlah untuk meninggalkan keturunan bagi dunia. Apa? Menipu.